Ketika Oreshnik terbang, Putin mengira dia telah mengeluarkan kartu truf Rusia. Ini adalah rudal yang tak terhentikan, hypersonik, dan mampu membawa nuklir. Peringatan bagi Ukraina dan mitranya bahwa Rusia mampu berbuat lebih dari yang sudah dilakukan di Ukraina. Kata kunci di sini adalah bisa. Tidak bisa lagi? Rudal Flamingo milik Ukraina baru saja menghantam jantung ancaman nuklir Rusia, membuat Oreshnik lumpuh dan gertakan nuklir Putin hancur berantakan. Pada tanggal 5 Februari, media United 44 termasuk di antara beberapa media yang melaporkan tentang serangan jarak jauh terpenting yang pernah dilakukan Ukraina. Rudal Flamingo, buatan Ukraina, terbang ratusan mil, melintasi wilayah Ukraina menuju wilayah Astrakhan di Rusia, yang terletak di barat daya Rusia, membentang di sepanjang sungai Volga bawah dan berbatasan dengan Kazakhstan. Seluruh wilayah itu berbahaya bagi Ukraina karena letaknya yang dekat dengan perbatasan yang berbagi dengan Rusia. Namun, Astrakhan juga berbahaya karena di sana terdapat Kapustin Yar, dan di Kapustin Yar terdapat fasilitas uji coba rudal yang digunakan Rusia untuk meluncurkan salah satu rudal paling berbahaya milik mereka, Oreshnik, rudal yang digunakan Rusia untuk menyerang Lviv beberapa minggu yang lalu. Ukraina ingin membalas serangan di Lviv, dan Anda akan segera tahu alasannya. Balas dendam dilakukan dengan rudal Flamingo yang berhasil menembus pertahanan udara Rusia di Kapustin Yar untuk menyerang langsung pangkalan yang digunakan Rusia meluncurkan rudal hypersonik ke Lviv. Ini keberhasilan besar bagi Ukraina dan staf umumnya segera menjelaskan alasannya lewat telegram. Selama Januari 2026, pasukan pertahanan Ukraina melakukan serangkaian serangan sukses terhadap kompleks bangunan tipe hanggar di lokasi uji coba Kapustin Yar di wilayah Astrakhan, Federasi Rusia, di mana persiapan pra-peluncuran rudal balistik antar benua dan jarak menengah sedang berlangsung dengan menggunakan senjata serang jarak jauh buatan Ukraina, khususnya FP-5 Flamingo, menurut laporan staf umum. Mereka juga menambahkan bahwa mereka memiliki bukti bahwa serangan pada bulan Januari tersebut berhasil, serta menambahkan, berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa bangunan di lokasi uji coba mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Salah satu hanggar mengalami kerusakan parah dan beberapa personel dievakuasi dari lokasi tersebut. Kapustin Yar mungkin tidak sepenuhnya ditutup, tapi serangan parah di sana bisa memperlambat peluncuran rudal Oreshnik Rusia ke Ukraina. Yang terpenting, Ukraina lewat serangan ini menyampaikan pesan, kami baru saja menghantam Oreshnik di markasnya dan bisa melakukannya lagi. Bukti pencapaian Ukraina juga muncul dari saluran telegram XS Silenova Plus. Pada hari yang sama ketika staf umum Ukraina membuat pengumumannya, saluran itu menerbitkan foto satelit Kapustin Yar. Saluran itu juga mengonfirmasi Ukraina menyerang pada malam 27 hingga 28 Januari. Hibrida rudal drone Flamingo milik Ukraina tampaknya memusatkan serangan pada lokasi ke-105 fasilitas uji coba rudal itu. Ukraina menyerang beberapa hanggar Rusia yang dipakai untuk persiapan peluncuran rudal. Diduga Oreshnik termasuk di antara rudal-rudal tersebut. Jika hanggar-hanggar itu telah dihancurkan, Rusia sekarang harus membangunnya kembali sebelum bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Oreshnik lagi. Apa yang dibangun Rusia bisa dihancurkan lagi oleh Ukraina. Flamingo tetap kuat, sementara Ukraina menaikkan produksinya. Menjelang akhir September, Militanyi melaporkan bahwa para pembuat Flamingo Firepoint telah membeli sejumlah besar stok mesin pesawat tua untuk tujuan meningkatkan produksi. Mesin-mesin itu sudah tak cocok untuk tujuan awal, tapi masih sangat bisa digunakan. Sebuah drone misil hibrida bisa mencapai Rusia hanya dalam beberapa jam. Dengan perbaikan dan modifikasi, mesin-mesin ini memberi Firepoint cara murah mengirim senjata Flamingo langsung ke Ukraina. Saat artikel diterbitkan, Militeny menyatakan Firepoint memproduksi 2 Flamingo per bulan. Akhir 2025, mereka menargetkan produksi 200 unit per bulan, meski belum jelas apakah Firepoint mencapainya. Ini menunjukkan Ukraina sangat mengandalkan rudal
untuk menyerang pangkalan utama Oreshnik Rusia. Putin khawatir karena beberapa alasan yang akan kami jelaskan di video ini. Saat ini Putin harus mencemaskan Ukraina yang tengah membangun banyak senjata seperti itu. Itu jauh lebih menakutkan dari drone jarak jauh yang pernah menyerang target Rusia sebelumnya. Flamingo bukan drone biasa, melainkan gabungan rudal, jelajah, dan drone. Ini berarti drone ini bisa menghancurkan target dari jarak sangat jauh. Dengan kontrol yang jauh lebih baik dibandingkan rudal jelajah biasa yang hanya ditembakkan lalu dilupakan, spesifikasi mentah Flamingo mengungkapkan alasan di balik hal itu. Hibrida drone dan rudal ini mampu menempuh jarak lebih dari 3.000 km atau sekitar 1.860 mil. Sedikit senjata Ukraina yang mampu menjangkau target sejauh itu, sehingga Flamingo bisa menyerang sasaran yang tak terjangkau senjata lain dengan dampak sangat menghancurkan. Flamingo berbeda dari drone jarak jauh biasa yang biasanya hanya membawa hulu ledak kecil untuk menghancurkan infrastruktur, tapi kurang efektif menghancurkan target kuat seperti hanggar. Hibrida drone misil baru Ukraina ini membawa hulu ledak 1.150 kg ke target yang dituju. Itu setara dengan lebih dari 2.500 pon ledakan dahsyat, semuanya dibungkus dalam paket drone unik yang bisa mencapai kecepatan hingga 950 km atau sekitar 590 mil per jam. Apa yang kita lihat di sini adalah spesifikasi untuk senjata mirip rudal jelajah yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh rudal Tomahawk milik Amerika. Dan inilah bagian terbaiknya untuk Ukraina, dan bagian itu akan membuat Putin menangis. Flamingo 5 kali lebih murah diproduksi dibanding Tomahawk dan cukup cepat untuk melesat. Pertahanan udara bisa terbang rendah sehingga sering tak terdeteksi dan dapat menyerang keras hingga melakukan hal yang tak pernah dibayangkan Putin mampu dilakukan Ukraina. Sesuatu itu terlihat jelas di Kapustin Yar ketika salah satu fasilitas terpenting Rusia menjadi kacau setelah Flamingo terbang. Ini adalah balas dendam dan akan terasa lebih manis bagi rakyat Lviv daripada siapapun di Ukraina. Menjelang 10 Januari malam, Rusia kembali melancarkan serangan udara besar ke kota dan infrastruktur energi Ukraina. Sebagian besar serangan Rusia ke Ukraina menghantam Kiev, menewaskan 4 orang, dan melukai 22 orang akibat rudal dan drone Putin. Seburuk apapun serangan ini, ancaman yang lebih mengkhawatirkan justru dikirim ke arah Lviv, menurut Al Jazeera. Ukraina melaporkan rudal balistik tak dikenal dengan kecepatan sekitar 13.000 km per jam menghantam infrastruktur penting di Lviv. Rudal itu diidentifikasi sebagai Oreshnik dan Rusia sengaja mengirimkan rudal hipersonik untuk menyerang. Kota ini hanya berjarak sekitar 70 km dari perbatasan Ukraina dengan Polandia. Kami akan segera jelaskan mengapa itu penting. Namun tentang Oreshnik hanya sedikit yang diketahui, selain dari yang disampaikan Rusia dan analis tentang kemampuannya. Rudal ini hipersonik, terbukti dari serangan di Lviv. Al Jazeera menambahkan bahwa Oreshnik juga diyakini sebagai rudal jarak menengah dan kemungkinan dapat terbang antara 1.000 hingga 1.600 km atau 620 hingga 990 mil sebelum mengenai sasarannya. Rudal tersebut tampaknya didasarkan pada desain RS-26 Rubez yang mulai dikembangkan Rusia pada tahun 2008. Beberapa orang menyebut daya hancurnya setara hulu ledak nuklir, meski hanya memakai hulu ledak konvensional. Oh, dan berbicara tentang hulu ledak nuklir, Oreshnik juga dikabarkan mampu membawa hulu ledak nuklir. Rusia segera membanggakan pencapaiannya usai serangan Januari, hanya 2 hari setelah laporan penggunaan Oreshnik muncul. LVIV, The Moscow Times, melaporkan bahwa militer Rusia mengklaim serangannya ke kota tersebut telah menghancurkan pabrik perbaikan pesawat Ukraina pada malam 9 Januari. Pabrik perbaikan pesawat negara Lviv dinonaktifkan oleh sistem rudal berbasis darat bergerak Oreshnik. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina tidak mengonfirmasi hal ini, tapi menyebut Oreshnik menyerang kapal tunda sipil. Namun, pesan Rusia sangat jelas. Oreshnik awalnya siap,
meski mungkin tidak lagi setelah serangan rudal drone Flamingo Ukraina akhir Januari. Dan jika Oreshnik telah dinonaktifkan karena serangan terhadap lokasi peluncuran utamanya, itu akan menjadi masalah besar bagi Rusia. Meski fasilitas Kapustin Yar hanya tutup sementara, mengapa demikian? Sebelum menjawab pertanyaan, ini pengingat Anda menonton The Military Show. Jika Anda ingin wawasan seperti ini, berlanggananlah agar bisa menonton video kami begitu dipublikasikan. Sekarang, jawaban pertama untuk pertanyaan yang baru saja kita ajukan adalah bahwa serangan Ukraina ke Kapustin Yar sama pentingnya dengan apa yang diwakilinya, seperti halnya dengan apa yang telah dicapai, ya. Ukraina telah menonaktifkan salah satu lokasi peluncuran utama Rusia untuk waktu yang lama. Artinya, peluncuran Oreshnik baru bisa dilakukan jika Rusia sudah mengaktifkan kembali lokasi itu. Seperti disampaikan Euromaidan Press, serangan Flamingo Ukraina adalah kasus pertama dari negara non-nuklir berhasil menyerang infrastruktur yang digunakan untuk memperbaiki rudal balistik berkepala nuklir di wilayah negara yang memproduksi rudal tersebut. Ini sangat penting, seperti yang akan kita bahas. Ukraina membuktikan gertakan nuklir Putin hanya omong kosong. Dengan serangan ini, Ukraina telah menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tidak takut dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Oreshnik. Ukraina menantang Rusia untuk merespons secara ekstrim. Rudal drone Flamingo baru saja menghantam infrastruktur nuklir kalian. Putin, apakah Anda akan membalas dengan serangan nuklir dan menghilangkan goodwill yang tersisa di dunia? Atau, apakah Anda akan mengungkapkan bahwa semua ancaman nuklir Anda hanyalah gertakan yang Anda gunakan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dari Ukraina? Ukraina bertaruh menjadi yang pertama, dan dengan taruhan itu, Ukraina menghancurkan persepsi tak terkalahkan yang coba dibangun Putin di sekitar Oreshnik. Bagaimanapun juga, memang benar bahwa Ukraina akan sangat kesulitan untuk menembak jatuh rudal Oreshnik saat sedang terbang. Negara manapun juga akan mengalami hal yang sama. Menurut Army Recognition Agustus 2025, belum ada sistem pertahanan udara yang mampu mencegat dan menghancurkan rudal hipersonik sebelum mencapai target. Pencegatan bisa dilakukan, tapi kemungkinannya kecil. Ini menjadi masalah serius bagi Ukraina, karena bahkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat pun kesulitan melawan rudal seperti Oreshnik. Dari situ muncul anggapan tak terkalahkan. Namun Ukraina menghancurkan anggapan itu dengan selalu berpikir di luar kebiasaan dalam perang melawan Rusia. Jika Oreshnik tidak bisa dijatuhkan secara andal saat sedang terbang, maka solusi untuk masalah Oreshnik menjadi sederhana. Hancurkan misil di sumbernya agar tidak pernah terbang. Belum diketahui apakah serangan Ukraina ke Kapustin Yar menghancurkan misil Oreshnik. Namun, sumber yang telah dibahas menunjukkan Ukraina merusak fasilitas persiapan misil Rusia. Tanpa fasilitas itu, misil seperti Oreshnik hanya benda mati mahal dan tak dapat digunakan Rusia. Euromaidan Press juga menyarankan serangan Ukraina pada Januari mungkin sedikit mengubah keseimbangan pencegahan. Misil seperti Oreshnik adalah ancaman yang tidak dapat dilakukan Ukraina terhadap Rusia. Bahkan jika kemampuan nuklir dikeluarkan dari perhitungan, Oreshnik lebih cepat. Dan jika Rusia dapat dipercaya, dapat menghantam lebih keras daripada apapun yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Itu masih berlaku, bahkan ketika Flamingo diperhitungkan, tetapi kunci utamanya di sini adalah bahwa Flamingo sebenarnya tidak pernah seharusnya ada. Ukraina sebelumnya belum punya hibrida drone misil seperti ini sebelum invasi Putin dan butuh bertahun-tahun untuk mengembangkan senjata jarak jauh tersebut setelah tentara Rusia melintasi perbatasan. Ukraina sebelumnya tidak punya penangkal misil Rusia, tapi kini terbukti mereka memilikinya. Ukraina tidak langsung memakai Flamingo. Pada Oktober 2025, Militeni melaporkan Ukraina telah memakai Flamingo 9 kali dalam sebulan setelah produksi misil dimulai. Yang penting dari serangan terbaru ini adalah Ukraina telah membuktikan bahwa mereka bisa menggunakan misil drone Flamingo untuk melakukan serangan langsung. Di Kapustin Yar, lokasi strategis penting Rusia, dibutuhkan untuk meluncurkan Oreshnik. Itu berarti lokasi tersebut akan dipenuhi dengan pertahanan udara terbaik yang dimiliki Rusia. Namun,
Flamingo tetap berhasil melewati semuanya untuk melakukan serangan. Putin akan melihatnya dan takut dengan artinya. Begitu Ukraina meningkatkan produksi Flamingo hingga memiliki persediaan yang kuat, Kapustin Yar kemungkinan akan menjadi target berkali-kali lagi. Namun, ada banyak lokasi Rusia lainnya dalam jangkauan Flamingo yang terkait dengan kompleks nuklir Rusia. Pusat Pendidikan Kebijakan Non-Proliferasi menyediakan peta interaktif lokasi aktif dan non-aktif. Apa yang mencegah Ukraina menyerang? Pangkalan udara Shaikovka dekat perbatasan Ukraina-Rusia adalah markas pembom berat Rusia dan diduga tempat penyimpanan senjata nuklir. Bagaimana dengan pangkalan udara Chakalovsk milik Rusia di Kaliningrad? Pangkalan ini melayani armada Baltik Rusia dan kemungkinan besar mendukung armada bayangan yang menjaga aliran uang minyak ke Rusia. Banyak pangkalan seperti ini berada dalam jangkauan rudal drone Flamingo dan kemungkinan besar pertahanannya tidak sebaik fasilitas Kapustin Yar yang menyimpan beberapa rudal paling berharga Rusia. Putin mungkin bertanya-tanya, jika Ukraina bisa menyerang lokasi peluncuran Oreshnik, apalagi yang bisa jadi target? Jawabannya, kemungkinan besar masih banyak. Puluhan pangkalan Rusia, termasuk banyak yang berjarak ratusan mil dari perbatasan yang biasanya jadi target Ukraina. Inilah yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa Ukraina sekarang memiliki semacam daya tangkal yang tidak pernah dibayangkan Rusia akan dimiliki Ukraina. Setiap serangan dari pangkalan dalam jangkauan rudal drone Flamingo kini membuka peluang pembalasan. Ukraina bisa menghentikan operasi Rusia dengan cara yang tak terbayangkan oleh Putin, dengan asumsi Ukraina berhasil meningkatkan produksi Flamingo dan memiliki intelijen yang cukup untuk memastikan rudal drone barunya tepat sasaran. Tidak semua pangkalan yang diserang Ukraina nantinya adalah bagian kompleks senjata nuklir Rusia. Namun, serangan ke Kapustin Yar tetap signifikan. Kami telah beberapa kali membahas gertakan nuklir Putin. Video ini menjelaskan serangan Ukraina ke Kapustin Yar sebagai upaya membuktikan gertakan itu. Namun, inti serangan Ukraina ini sebenarnya bukan soal Ukraina, tapi tentang Eropa. Serangan Rusia ke Lviv dengan Oreshnik menunjukkan pada Eropa bahwa rudal hipersonik barunya bisa menjangkau negara Baltik dan Polandia. Sekitar 40 mil lagi, Reshnik bisa menghantam Polandia. Vladimir Putin ingin memastikan bahwa Eropa secara kolektif mengetahui hal ini karena ia ingin menggunakan Oreshnik untuk menjauhkan sekutu dan mitra Ukraina di Eropa. Ancaman itu tidak berhasil, tetapi ancaman itu sudah dibuat. Media arus utama seperti Sky News Inggris memahami pesan Vladimir Putin lewat serangan Lviv Oreshnik. Media melaporkan klaim Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sabir, bahwa Oreshnik adalah ancaman serius bagi Eropa. Sky News menambahkan bahwa waktu peluncuran tersebut sangatlah signifikan, mengingat perubahan terbaru doktrin pencegahan nuklir Rusia dan penurunan ambang batas respons nuklirnya. Sebelum serangan Oreshnik, Jamestown Foundation melaporkan Rusia telah menggunakan intimidasi nuklir untuk mencapai tujuannya dalam perang. Artikel Desember menyebut Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belyusov, menggelar sesi khusus Dewan Keamanan Rusia pada November untuk membenarkan keputusan persiapan uji coba nuklir. Ini sinyal untuk Eropa, bahkan lebih dari Ukraina, agar tidak campur tangan urusan Rusia dan ancaman nuklir tidak akan jadi aksi nyata. Ancaman itu mungkin akan tetap berlaku jika Ukraina tidak mengambil tindakan, tetapi Ukraina sudah melakukannya. Kapustin Yar telah diserang, dan tampaknya serangan rudal drone Flamingo ke pangkalan itu akan terus terjadi di masa depan. Tekanan sedang diberikan kepada Putin untuk membuktikan ucapannya dengan tindakan nyata. Rusia terus membuat ancaman nuklir. Sekarang, buktikan ancaman itu, balas serangan konvensional dengan serangan nuklir, dan saksikan negaramu menjadi paria global yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Ukraina tahu bahwa Putin tidak akan sejauh itu. Upaya apapun yang sedang dicoba Rusia dengan Amerika Serikat akan hancur berantakan. Tiongkok kemungkinan besar akan menarik diri dari Rusia, membuat Putin kehilangan sekutu terkuatnya. Kemungkinan besar India juga tidak akan bertahan. Menggunakan Oreshnik, seperti yang telah secara halus dan kadang-kadang terang-terangan disarankan oleh Putin, akan menjadi akhir bagi Rusia.
Ukraina sudah tahu, dan pada akhir Januari membuktikannya ke Eropa dan dunia. Namun, Oreshnik bukan satu-satunya senjata nuklir Rusia. Jika Putin serius dengan ancamannya, dia pasti sudah bertindak sekarang. Dengan banyak rudal lain yang bisa membawa nuklir, gertakan nuklir sudah dipatahkan, dan Putin terbukti tanpa kartu as. Ada catatan menarik di akhir cerita ini. Seperti yang dilaporkan United, 44 Zelensky telah menegaskan bahwa Flamingo semakin membaik. Saat pengarahan Desember 2025, Presiden Ukraina menyebut 5 rudal diluncurkan. 1 menghantam target dan 4 dicegat pertahanan udara Rusia. Semua ini semakin kuat dalam praktiknya dari bulan ke bulan. Dengan kata lain, versi Flamingo yang baru saja menghantam Kapustin Yar bukanlah versi terbaik dari drone yang akan pernah ada. Bisa dibilang ini adalah versi paling awal. Ukraina akan terus menyempurnakan, terus menguji dan menyesuaikan, mencari cara untuk membuat Flamingo menjadi lebih baik agar dapat menghindari pertahanan udara Rusia dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Setiap kali Putin memberi Ukraina alasan memakai Flamingo, rudal drone itu makin baik. Putin mungkin ingin mengulang aksi Rusia di Lviv awal Januari, namun Ukraina telah membuktikan pada Rusia bahwa mereka punya senjata kuat, sehingga itu ide buruk bagi Putin. Ukraina telah memanggil gertakan nuklir Rusia, tidak terlambat sedikit pun. Eropa sangat menyadari bahwa Putin tidak akan berhenti di Ukraina dan dia juga mengincar beberapa negara anggota NATO. Intelijen Jerman mengungkapkan serangan Rusia ke NATO sudah di ambang pintu dan info lengkap ada di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan dan terima kasih telah menonton.